Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penindakan terhadap 11 perusahaan penyebab polusi udara. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah polusi udara di Jakarta. KLHK sudah melakukan identifikasi permasalahan polusi udara ini terhadap 161 industri, termasuk 6 lokasi pembangkit listrik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administrasi kepada 11 industri yang menjadi sumber pencemaran udara di Jabodetabek dan sekitarnya. Menteri LHK Siti Nurbaya Pakar dalam keterangan pers mengatakan, penjatuhan sanksi merupakan tindak lanjut penegakan hukum melalui pengerahan 100 anggota tim menuju 351 industri, termasuk perusahaan pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga diesel yang diduga sebagai sumber pencemar udara. Sebanyak 11 industri yang diberikan sanksi administrasi bergerak di bidang stokpol batu bara, peleburan logam, pabrik kertas, dan arang. KLHK juga akan melanjutkan proses identifikasi melalui observasi indeks standar pencemaran udara terhadap sekitar 161 industri di 6 lokasi kendaraan dari alat pengamat yang ada di Kementerian LHK sebagai sumber penyebab polusi. Sanksi administratif itu artinya berdasarkan hasil pemeriksaan dilihat hal-hal apa yang tidak sesuai dengan standar. Dan mereka harus penuhi itu. Menteri LHK Siti menambahkan, Presiden juga meminta penyelesaian masalah polusi udara dilakukan berbasis kesehatan. Selanjutnya, KLHK mendorong semua stakeholder termasuk kantor pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk melakukan penanaman pohon secara besar-besaran guna mengatasi polusi udara. Sementara itu, pemirsa, pejabat Gubernur DKI Jakarta Budi Heru Hartono menyatakan kepada para orang tua untuk tetap memakaikan masker kepada anak-anaknya jika berada di luar rumah. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat meningkatnya kasus penyakit pernafasan yang menyerang anak-anak. Buruknya kualitas udara di ibu kota Jakarta menyebabkan lonjakan kasus penyakit pernapasan, salah satunya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang menyerang anak-anak. Oleh karenanya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau kepada seluruh orang tua agar tetap memakaikan masker kepada anak-anaknya jika berada di luar rumah. Mengingat lonjakan kenaikan kasus ISPA di DKI Jakarta mengalami kenaikan yang sebelumnya hanya 24%, kini meningkat menjadi 31%. Menyambung penyampaian dari Pak Menkes bahwa memang benar ISPA ada kenaikan sedikit 24-31%, khususnya balita Pak Menkes. Jadi kami menghimbau anak-anak kecil kalau bisa keluar rumah bisa menggunakan masker. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menjelaskan salah satu penyebab utama maraknya penyebaran penyakit pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut, dan asma adalah akibat dari adanya polusi udara di Indonesia. Selain ketiga penyakit tersebut, Menkes juga menyebutkan 3 penyakit parah lainnya akibat adanya gangguan pernapasan meliputi kanker paru, penyakit paru kronis, serta tuberkulosis. Melihat begitu besarnya dampak polusi udara bagi kesehatan masyarakat, Organisasi Kesehatan Dunia kemudian meminta pemerintah Indonesia untuk memonitor komponen polutan di udara agar mampu memitigasi penyakit yang menyebar akibat adanya polusi udara. Kita juga menganalisa apa penyebab penyakit pernafasan ini. Ya, penyebabnya banyak. Nah, kita lihat salah satu penyebab yang paling dominan adalah polusi udara. Itu antara 24-34% dari 3 penyakit utama tadi, pneumonia, kemudian ISPA, dan asma, itu disebabkan oleh polusi udara. Kita lihat lagi, tanya ahlinya, polusi udaranya yang mana? Karena WHO itu memberikan untuk sektor kesehatan lebih sedikit dari yang Ibu Menteri KLHK. Kita diminta memonitor 5 komponen di udara. 3 sifatnya gas, 2 sifatnya particulate matters atau barang-barang kecil-kecil padat gitu ya.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perluasan penerima program bantuan untuk pembelian motor listrik roda 2 berbasis baterai. Dengan terbitnya peraturan Menteri Perindustrian untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 2. Melalui program bantuan pemerintah ini, masyarakat akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian 1 unit sepeda motor listrik dengan 1 nomor induk kependudukan yang sama. Pemerintah memperluas bantuan pembelian motor listrik melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permen Peri Nomor 6 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 2. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis mengatakan, lewat Permen Peri ini maka program bantuan diberikan untuk 1 kali pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 2 yang dilakukan oleh masyarakat dengan 1 nomor induk kependudukan yang sama. Menperin menjelaskan, dasar utama perubahan kebijakan ini adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih. Melalui program bantuan pemerintah ini, masyarakat akan mendapat potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian 1 unit sepeda motor listrik. Permen Peri Nomor 21 Tahun 2023 juga menegaskan, dalam melakukan proses pembelian kendaraan sepeda motor listrik, dealer perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian data pembeli yang berbasis NIK yang terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil dengan menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian. Pahala Nainggolan menyatakan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD menjadi kunci salah satu pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Agus Fatoni menyampaikan SIPD memiliki berbagai manfaat, salah satunya adalah dapat menghemat anggaran daerah. Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga pusat yang dapat dipantau setiap waktu, sehingga penggunaan anggaran bisa dengan mudah diawasi dan efektif untuk mencegah praktik korupsi di Indonesia. Dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa SIPD bukan hanya menyambungkan perencanaan program sampai laporan keuangan, tetapi juga memuat data-data laporan keuangan di tingkat terbawah hingga teratas, yakni mulai dari desa, kabupaten, provinsi, Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Keuangan. Jadi ini sistem kenapa kita bilang ini terintegrasi, bukan hanya proses tapi levelnya. Dari 75.000 desa, kita bisa tahu sekarang aset desa berapa. Dana desa itu bikin jembatan berapa bisa tahu dengan sistem ini. Gitu. Oleh karena itu kita optimis kalau sistem yang terintegrasi ini, kita bilang ya jangan kita aja pemerintah yang lihat. Teman-teman media lah di daerah. Berarti publik bisa akses ya Pak ya? Bisa banget. Jadi teman-teman media di daerah, coba deh lihat deh yang namanya APBD itu berapa habis buat perjalanan dinas, berapa buat rapat. Ya kan bisa, fungsi pengawasan itu nggak mungkin KPK sendiri atau Dagri atau Bappenas. Biar aja masyarakat lihat sendiri. Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, SIPD memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah dapat menghemat anggaran daerah. Fatoni menyebut berdasarkan data dari Kemendagri, ada sekitar 15 sistem informasi daerah yang dapat dihapus setelah ada SIPD. Sistem-sistem tersebut antara lain sistem perencanaan dan penganggaran daerah, sistem penatausahaan keuangan daerah, hingga sistem akuntansi daerah. Dari sistem tersebut diasumsikan anggaran Rp1 miliar untuk satu sistem dan suatu daerah memiliki sistem terkait perencanaan keuangan. Dengan demikian, penggunaan SIPD dapat membantu membuat suatu daerah lebih menghemat anggaran Rp5 miliar. Jawa Barat itu sudah menghitung dengan adanya SIPD ini nggak ada kertas lagi, 0% kertasnya. Kertas yang dihemat hanya untuk penata usahaan keuangan saja itu bisa menghemat sampai 16 miliar, bisa dibayangkan kali semua daerah. Bahkan juga Kota Medan itu sudah menghitung dengan menggunakan SIPD itu dari penggunaan sewa internet dan perjalanan dinas bisa menghemat 16 miliar. Jadi berapa besar dana yang bisa dihemat dari penggunaan SIPD ini dengan satu sistem itu. Inilah manfaat yang bisa diterima oleh daerah, dan tadi dengan adanya sistem ini kita gampang narik satu datanya. Siapa saja yang memerlukan data ada di sini.
Ini bukan hanya untuk Kemendagri dan untuk KL tertentu, tetapi seluruh pihak itu bisa mengakses, bisa menggunakan data ini, sehingga juga bisa untuk mengambil kebijakan. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS untuk terus menyusun program secara konkret guna mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antar KDEKS di seluruh Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Wapres usai mengukuhkan 5 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Istana Wakil Presiden Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengukuhkan 5 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin 28 Agustus 2023 lalu. 5 KDEKS tersebut terdiri dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Bangka Belitung. Wapres menilai hadirnya KDEKS di seluruh Indonesia merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang diharapkan mampu berkolaborasi secara penuh dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tercatat hingga saat ini sebanyak 22 KDEKS telah terbentuk di berbagai provinsi, dan penyebar luasan tersebut diyakini Wapres mampu menggali sektor-sektor unggulan di daerah yang nantinya akan berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, kita harapkan bahwa dengan begitu KDEKS ini akan bisa menggerakkan potensi ekonomi syariah di daerah, ya, baik yang menyangkut masalah-masalah pariwisata ramah muslim, masalah makanan dan minuman halal, kemudian juga fashion, ya, dan juga keuangan syariah baik yang besar, artinya perbankan, sampai kepada yang kecil. Wapres pun berpesan kepada jajaran pengurus 5 KDEKS yang baru untuk menyusun program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara inovatif, terarah dan terukur dengan cermati dan kenali potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.